Yesus menetapkan Santo Petrus sebagai primus inter pares, pemimpin utama di antara para rasul, dan menggembalakan kawanan dombanya, yaitu kita. Dan Gereja Katolik Roma mengimani ini sebagai tradisi suci kepausan kita. Maka Santo Petrus kita terima sebagai paus yang pertama. Santo Petrus mengatakan, saudara-saudaraku terkasih, waspadalah. Jangan sampai kalian terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Dan jangan sampai kehilangan peganganmu yang teguh. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau menghendaki agar semua orang mengalami keselamatan dan damai-Mu. Jauhkanlah kami dari segala kesesatan yang menghalangi kami melakukan kehendak-Mu. Sebab akan selalu ada pengajar-pengajar palsu yang membelokkan kehendak-Mu sesuai dengan selera mereka secara pribadi dan mengabaikan warisan rohani yang diajarkan melalui kitab suci, tradisi suci, dan ajaran suci yang kami terima secara berlimpah melalui Gereja Katolik Roma. Semoga kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu menjadi tanda damai sejahtera di dalam kehidupan kami bersama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persatuan Roh Kudus Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca bacaan pertama yang dikutip dari surat kedua Rasul Petrus, bab 3 ayat 12 sampai 15a, dilanjutkan bab 17 sampai 18. Saudara-saudara terkasih, kalian menantikan dan berusaha mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa oleh api dan unsur-unsur dunia akan lebur oleh nyalanya. Tetapi sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit dan bumi yang baru, tempat terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku terkasih, seraya menantikan semuanya itu, haruslah kalian berusaha supaya kedapatan tak bercacat
dan tak bernoda di hadapannya, serta dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk memperoleh selamat. Saudara-saudaraku terkasih, kalian telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah. Jangan sampai kalian terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan sampai kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi hendaklah kalian bertumbuh dalam kasih karunia dan semakin mengenal Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Terpujilah Dia, baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita masih melanjutkan membaca surat kedua Santo Petrus, dan ini bagian yang kita baca hari ini. Kemarin dibuka, sekarang kita tutup. Dalam 2 hari kita membaca surat kedua Rasul Petrus. Kita mengimani seturut ajaran suci dan tradisi suci, bahkan juga kitab suci sudah meletakkan fondasinya bahwa Santo Petrus adalah paus yang pertama. Santo Petrus diberi kuasa oleh Yesus untuk menggembalakan domba-dombanya. Di dalam Injil Yohanes kita membaca Yesus menetapkan itu melalui 3 kali pertanyaan. Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah Petrus memberikan jawaban 3 kali juga, Tuhan, benar aku mengasihi engkau. Engkau tahu betapa aku mengasihi engkau. Dan kemudian Tuhan kita Yesus Kristus menunjuk Santo Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Itu satu kisah di dalam Injil Yohanes yang kita baca. Pada kisah yang lain, kita membaca bagaimana Yesus menetapkan Santo Petrus sebagai pemegang kunci kerajaan surga. Bahkan diberi mandat, apapun yang kau lepaskan di dunia ini akan dilepaskan di surga, dan apapun yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dalam 2 kisah itu kita mengimani bagaimana Yesus menetapkan Santo Petrus sebagai primus inter pares, pemimpin utama di antara para rasul, dan menggembalakan kawanan dombanya, yaitu kita. Dan Gereja Katolik Roma mengimani ini sebagai tradisi suci kepausan kita. Maka Santo Petrus kita terima sebagai paus yang pertama. Selanjutnya sampai hari ini Paus Fransiskus adalah pengganti dan penerus tahta rasuli, tahta kepausan yang diwariskan oleh Santo Petrus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita memperhatikan bagian-bagian penting yang saat ini selalu juga masih kita rasakan, yang dinasihatkan oleh Santo Petrus. Yang kita baca, Santo Petrus mengatakan, saudara-saudaraku terkasih, kalian telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah. Jangan sampai kalian terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Dan jangan sampai kehilangan peganganmu yang teguh. Ini sangat relevan untuk kita
Karena ketika kita mau setia pada tradisi suci sebagaimana diajarkan juga melalui kitab suci dan ajaran suci, selalu ada orang-orang yang dengan pemahaman kesesatan tertentu, paham-paham yang sesat, mencoba untuk menggerogoti iman kita. Dan Santo Petrus sudah memberikan nasihat, hendaklah jangan sampai kehilangan peganganmu yang teguh. Kita diajak untuk waspada terhadap pengajar-pengajar sesat, guru-guru palsu yang selalu menyerang, merongrong keberadaan gereja Katolik. Dan sudah diantisipasi oleh Yesus bahwa kuasa maut tidak akan mengalahkan apa yang telah dipercayakan kepada Santo Petrus untuk menggembalakan kita. Dan itu terbukti sudah 2000 tahun lebih Gereja Katolik Roma bertahan di dalam keteguhan iman. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita bisa mengikuti juga di YouTube saya, di renungan-renungan saya. Selalu ada orang-orang yang kemudian memberikan perspektif-perspektif yang kalau kita baca dengan cermat itu suatu penyesatan. Tapi juga syukur pada Allah, umat sudah sangat cerdas, teguh di dalam iman, tidak mudah terpengaruh terhadap pemalsuan ajaran itu. Saya dalam hal ini berterima kasih kepada saudaraku yang dalam komentar-komentar di renungan ini atas nama Matius Lanus 34, Silent Reader 257. Mereka saya ambil dua contoh pribadi-pribadi yang memiliki keteguhan iman dan kecerdasan spiritual yang istimewa dalam menghadapi serangan-serangan yang tidak bertanggung jawab yang disampaikan oleh pemilik akun Tony Trua 4711 yang selalu membelokkan apa yang menjadi ajaran Kristus yang kita terima dalam Gereja Katolik Roma. Saya sangat salut dengan dua pribadi ini yang terus dengan sabar mencoba untuk merespon apapun yang dikatakan oleh Tony Trua, meskipun dia tidak akan pernah memahami karena perspektifnya berbeda. Sekali lagi terima kasih kepada sahabat-sahabat yang tetap dalam iman Katolik Roma, kendati pun mengalami berbagai macam serangan-serangan dari mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab, yang dalam surat Santo Petrus pada hari ini disebut sebagai guru-guru palsu. Itu sudah jelas. Kita diajak untuk terus membangun kasih karunia, hidup dalam perdamaian persaudaraan, sambil menantikan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, yang menyelamatkan semua orang. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.